Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi kali ini saya akan membahas beberapa item tentang tambahan-tambahan pada HTML. Yang pertama itu menambah background pada HTML. Kemudian yang kedua menambah order list pada HTML. Yang ketiga, menambah tabel pada HTML. Jangan lupa ikutin terus video ini sampai akhir dan nantinya bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menambah background pada HTML. Menambah background pada HTML itu berfungsi untuk membuat web browser yang kalian bikin itu menjadi lebih menarik. Nah, dalam penambahan background, kita menggunakan tag background color. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh video yang akan diputar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyisipkan background ke dalam teks HTML. Oke, yang pertama kita di sini buka Notepad++-nya ya. Oke, di sini saya menggunakan Notepad++. Jadi kalau misalkan kita menggunakan PC atau laptop atau komputer itu biasa menggunakan Notepad++. Nah, karena di masa pandemik ini semua dilakukan di rumah, maka kalian bisa mempraktekkannya ini menggunakan ponsel kalian masing-masing pada aplikasi TrapEdit. Nah, di sini untuk scriptnya itu sama, menggunakan Notepad++ atau TrapEdit itu sama, penyimpanannya sama, cara menjalankannya juga sama. Oke, yang pertama kali kita membuka file Notepad++-nya, yaitu file, kemudian new ya. Nah, di sini sudah ada halaman pada Notepad++ ya. Kemudian untuk menyisipkan background, kita mengetik di sini kode HTML ya. Nah, jadi untuk mengetiknya kalian harus sangat hati-hati di sini. Jangan lupa menggunakan tanda seperti ini. Jadi bukan tanda kurung ya, tapi lebih ke tanda seperti lebih kecil dan lebih besar. Kemudian untuk penggunaan HTML ini sebenarnya tidak masalah kalian mau menggunakan huruf besar atau huruf kecil, itu tidak akan membuat masalah. Yang penting skrip penulisannya itu benar.
kalau sudah mengetikkan script HTML tersebut, kita save ya. Save-nya ini kita file save as. Kemudian di sini untuk save as tipenya kita menyimpan dengan format Hypertext Markup Language atau HTML. Nah, di sini sudah ada untuk .html-nya ya. Nah, pada ponsel kalian juga kalau misalkan kalian sudah ngetik di tab edit, kemudian disimpan menggunakan .html. Kalau misalkan menyimpannya tidak dikasih HTML bagaimana? Nah, nantinya script yang kalian jalankan nanti akan muncul script seperti ini. Jadi tidak akan muncul sebagai website kayak gitu. Jadi tidak bisa dijalankan tapi tidak akan muncul kayak gitu. Makanya harus sekali lagi disimpannya itu dalam format .html ini ya. Kemudian kita save. Nah, di sini kalau sudah di save, tinggal dijalankan menggunakan run. Nah, untuk menjalankannya itu bisa menggunakan apa saja nih? Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, dan masih banyak lagi di sini. Oke, jadi kita akan menjalankan lewat Chrome ya, launch in Chrome. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Jadi background-nya itu nanti akan berwarna biru. Nah, kalian juga misalkan kalian mau membuat background warna lain, nanti di sini itu diganti warna. Misalkan green atau misalkan bisa merah, kuning atau hijau. Nah, kita akan coba mengganti menggunakan warna hijau. Coba kita sudah ganti di sini green, kemudian di save as. Nah, dijalankan lagi. Nah, itu akan ganti background-nya, ganti warna hijau. Oke. Oke, selanjutnya itu adalah menambah order list pada HTML. Nah, list adalah bagian teks di dalam dokumen yang berisi daftar item dari suatu kelompok atau grup tertentu. Di sini, untuk menambah order list, kita membutuhkan teks-teks sebagai berikut. Yang pertama itu ada tag div dan /div. Nah, ini fungsinya untuk di sini sebuah wilayah teks yang akan diformat. Itu artinya yang akan dikasih list kayak gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada dl dan /dl. Itu fungsinya adalah sebuah daftar definisi. Itu untuk daftar definisi. Kemudian dt/dt sebuah istilah definisi bagian dari daftar definisi. Nah, ini untuk dl dan dt ini untuk membuat daftar definisi. Kemudian di sini juga ada dd/dd sesuai untuk istilah definisi bagian dari daftar definisi. Jadi untuk dl, dt, dd ini adalah untuk daftar definisi. Kemudian di sini ada ol dan /ol. Di sini untuk order list atau daftar berurutan. Kemudian selanjutnya ada ul/ul atau unordered list untuk daftar tidak berurutan. Nah, di sini ada li/li, ini sebuah daftar item untuk digunakan oleh ol atau ul. Nah, dalam HTML, tipe daftar dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama itu daftar berurutan. Jadi, daftar berurutan itu nantinya kita membuat daftar list secara berurutan. Bisa menggunakan angka, bisa menggunakan huruf besar, huruf kecil, bisa menggunakan Romawi. Dan dalam daftar berurutan ini kita bisa
menggunakannya itu sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita mau huruf awalnya bukan A, misalkan kita mau huruf awalnya B, itu bisa. Nanti B, C, D kayak gitu. Yang penting berurutan. Kemudian misalkan kita mau membuat list tapi tidak menggunakan angka 1, misalkan dari angka 2, dari angka 5, dari angka 7, itu juga bisa. Kemudian yang kedua itu daftar tidak berurutan atau unordered list. Nah, untuk daftar tidak berurutan ini nantinya yang digunakan adalah simbol, bisa simbol centang, bisa simbol kotak, bisa simbol lingkaran. Kemudian yang ketiga itu adalah daftar definisi. Nah, daftar definisi biasanya digunakan untuk menampilkan penjelasan atau deskripsi seperti kamus. Tag yang digunakan untuk membuat definisi adalah DL, DT, dan DD. Oke, selanjutnya kita simak video berikut ini untuk menjelaskan bagaimana mengetikkan kode HTML pada order list ini. Ya, pada tutorial yang kedua kita akan membuat tentang daftar berurutan. Yang pertama kita akan ketikkan seperti biasa, kita ketik kode HTML-nya. Kemudian yang kedua, nah kode berurutan ini sama seperti yang ada di Microsoft Word itu ya. Jadi nanti bisa ada angka 1, 2, 3 atau bisa menggunakan huruf besar, huruf kecil, A, B, C, kayak gitu. Atau bisa juga menggunakan Romawi. Nah, di sini saya akan mengkombinasikan antara urutan angka sama huruf. Ya, di sini jadi tergantung kalian nanti menginputkan tipenya. Nah, tipenya kalian mau apa? Misalkan kalian mau tipe angka, itu nanti di sini tinggal dikasih angka. Kalau misalkan kalian mau menginputnya huruf, itu nanti di sini diganti huruf. Atau misalkan Romawi, nah nanti kalian di sini tinggal mengasihkan Romawinya kayak gitu. Akan tutup menggunakan flash OL.
kalau sudah, jangan lupa disimpan. Nah, simpannya jangan lupa ini menggunakan tipe Hypertext Markup Language atau HTML. Kemudian di sini dikasih daftar.html gitu ya. Kemudian di save. Nah, tinggal dijalankan. Mari kita jalankan menggunakan Chrome. Nah, di sini sudah ya. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, A, B, C, dan menggunakan Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Nah, ini untuk skripnya bisa dipahami ya untuk pembuatan daftar berurutan kali ini. Nah, dan selanjutnya itu ada daftar tidak berurutan. Nah, kalau untuk daftar berurutan itu kan menggunakan angka, huruf, Romawi. Nah, kalau misalkan sekarang untuk daftar yang tidak berurutan itu menggunakan yang numbering bullet kayak gitu. Oke, kita akan kembali ke notepad-nya. Notepad-nya di sini kita akan membuat daftar tidak berurutan. Kotak-kotak atau misalkan circle itu bulat-bulat kayak gitu. Nah, di sini saya akan menggabungkan antara menggunakan kotak-kotak dan menggunakan bulat-bulat. Oke, kalau sudah ya, ini bisa dijalankan. Jangan lupa disimpan lagi menggunakan format HTML. Oke. Nah, kemudian bisa dijalankan. Nah, di sini ada perbedaannya ada ya, yang tadi itu antara nama-nama bulan yang tadi itu kan ada berurutan menggunakan angka 1, 2, 3, kemudian abjad. Kalau untuk yang tidak berurutan itu bisa menggunakan kotak-kotak, bulat-bulat seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat tentang daftar definisi. Nah, daftar definisi ini tidak menggunakan simbol, tetapi ini seperti menggunakan paragraf. Oke, ini kita hapus dulu ya. Nah, untuk yang daftar definisi itu kita menggunakan DL dan DT.
slash dl. Kalau sudah, tinggal di save. Oke, cara pengesaveannya sekali lagi saya ulangi ya. Untuk menambahkan .html, kemudian di sini tipenya diganti, tinggal di save. Kemudian tinggal dijalankan. Nah, di sini ya untuk contoh dari daftar definisi itu seperti ini. Ini untuk kode scriptnya seperti ini. Kemudian hasilnya adalah di sini contoh penerapan definisi. Di sini kan seperti paragraf kayak gitu ya. Oke, semoga kalian bisa mempraktekannya sendiri. Dan selanjutnya kita akan menambah tabel pada HTML. Nah, tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Di dalam HTML, pembuatan tabel menggunakan tag tabel /tabel. Adapun struktur dasar dari tag tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tabel /tabel dan definisinya. Nah, tabel itu mendefinisikan tabel bahwa nantinya akan membuat tabel di bawahnya kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada tr itu membuat baris pada tabel atau tabel row. Kemudian ada td untuk menampilkan data pada setiap sel atau tabel data. Kemudian ada th/th itu mendefinisikan judul setiap kolom. Nah, kemudian ada atribut-atribut pada tabel yang akan digunakan atau bisa untuk memvariasikan tabel agar tabel kelihatan lebih menarik. Yang pertama itu ada atribut height. Jadi untuk atribut height itu adalah untuk mengatur tinggi tabel dalam satuan pixel atau persen. Kemudian yang kedua itu width. Width itu untuk mengatur lebar tabel ini juga dalam satuan pixel atau dalam satuan persen. Kemudian yang ketiga itu ada border. Nah, border ini untuk mengatur tebal garis tepi. Nah, border ini juga dalam satuan pixel. Kemudian ada alignment. Alignment itu perataan tabel berupa left, center, right. Kemudian ada cell padding. Nah, cell padding ini adalah mengatur spasi di dalam sel. Ini juga dengan satuan pixel. Kemudian ada cell spacing. Itu spasi antar sel. Kemudian ada background color. Nah, background color itu adalah warna latar belakang tabel menggunakan nama warna atau kode heksadesimal. Oke, selanjutnya silahkan pahami video berikut ini. Selanjutnya, kita akan membuat tabel pada HTML. Jadi kita buka file new atau halaman baru. Kemudian kita ketikkan kode HTML-nya. Nah, di sini kita menggunakan tabel border, itu artinya ketebalan tabel atau garis pada tabel itu bisa kita ukur menggunakan tabel border ini. Nah, nanti kita bisa menyesuaikan. Di sini bisa dalam ukuran pixel ya. Misalkan kita di sini menggunakan ukuran
dari tabel, judul tabel gitu ya. Nah, untuk tabel di sini kita bisa mengasih warna pada tabel tersebut. Jadi agar tabel itu lebih menarik, bisa kita kasih warna menggunakan teks BG color. Nah, di sini saya akan ngasih warna abu-abu atau grey. Untuk tabel kita menggunakan TR dan TH. Jadi nanti di sini TR dan TH ini sudah otomatis menggunakan tabel atau sudah otomatis teks yang digunakan untuk membuat tabel kayak gitu ya. Nah, kalau menggunakan kita akan membuat tabel itu, kita berarti bikin tabelnya itu per baris ya. Jadi untuk TR pertama ini artinya baris pertama. Baris pertama itu kita kasih nomor, nama, dan alamat. Kemudian di baris kedua kita akan mengisi tabel tersebut menggunakan TR TD, masih sama TD. Oke, kalau sudah kita save as. Jangan lupa ini diganti dengan format HTML, Hypertext Markup Language. Kemudian di sini namanya kita akan ganti menggunakan tabel.html atau tabel.html. Kemudian tinggal di save dan dijalankan menggunakan Chrome. Nah,
di sini tabelnya akan muncul seperti ini ya. Nah, ini adalah tabel. Jadi di sini judul tabel, kemudian ada nomor, nama, alamat. Nomor 1 Ana, alamat Wonosobo. Nomor 2 Nurul, alamat Kertek. Nomor 3 Alfi, alamat Selomerto. Nah, ini adalah skrip untuk membuat tabel pada HTML. Oke, nah itu adalah penjelasan dari saya mengenai atribut-atribut yang bisa ditambahkan pada teks HTML. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika sudah menonton. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.